Selamat pagi anak-anak Minggu ceria. Ya, bagaimana kabar kalian? Ya, puji Tuhan. Mari kita mendengarkan ayat penuntun ibadah Minggu ceria kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Yes, tentunya kita semua sudah siap, Madam, untuk memuji Tuhan. Ya, tentu saja. Yuk kita bersama-sama melafalkan yel-yel kita dengan penuh semangat. Everybody stand up please. Minggu ceria, learn and grow together with Jesus. Yes, mari kita bergerak dan memuji Tuhan bersama-sama. Every move I make in you. Nana, wah lagi lunch nih. Iya Madam, tepatnya lagi nge-brunch nih. Breakfast and lunch digabungin, jadi nge-brunch deh. Oh, tadi pagi gak sempat sarapan ya rupanya. Bukan gak sempat Madam, lebih tepatnya sih gak nafsu makan. Oh, Nana sedang sakit kah? Gak sakit sih Madam, hanya sebenarnya lagi bosan aja. Soalnya makanannya ini lagi. Kemarin mama masak makanan ini lagi. Kemudian hari ini lagi. Aduh, bosan Madam.
Wah, padahal ada tempe goreng, ayam goreng, dan sayuran. Wah, enak sekali tuh Nana. Madam, bawa makanan apa tuh? Masak apa hari ini? Oh, ini Madam ada bawa bakso. Nana mau? Gak mau Madam. Bakso lagi. Bosan. Nah, bersyukurlah kalau kita masih bisa makan nasi dengan tempe goreng, ayam, ataupun bakso, sayuran. Karena sebenarnya ada juga loh anak-anak di luar sana yang tidak bisa makan seperti makanan yang sedang kita makan sekarang. Sehingga mereka kelaparan dan sakit. Dan bersyukur juga loh, masih ada mama yang mau memasak, menyediakan makanan buat Nana. Itu tandanya Tuhan masih memberkati kita dengan makanan yang cukup. Nah, gitu dong, Nah. Jangan mengeluh aja ya. Tuhan juga sedih kalau lihat kita mengeluh terus. Padahal Tuhan itu baik kepada kita. Oke. By the way, Madam jadi inget satu kisah Alkitab yang mirip dengan Nana. Oh ya? Apa Madam? Ya, saya jadi malu nih. Ya Tuhan, maafin Nana ya. Iya, yuk kita dengarkan baik-baik ya ceritanya. Kita mau bersama-sama menaikkan pujian terlebih dahulu. Ajarku mengerti. Anak-anak, ikuti Miss ya gerakannya. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Anak-anak, Tuhan Yesus sangat baik. Ayo kita mengucap syukur melalui puji-pujian ini. Ikuti Miss ya, ikuti gerakan Miss. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti
Firman Tuhan hari ini dicatat dalam kitab Keluaran sampai dengan Ulangan. Wah, panjang sekali ya. Tapi tenang saja, Madam akan bercerita kepada kita semua dan pasti menyenangkan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari sikap berdoa yang baik. Close your eyes, hold your hand. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan yang akan tolong kami supaya kami boleh mengerti, boleh belajar akan firman-Mu dan juga boleh melakukannya. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang membuat Tuhan Yesus senang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, setelah Yakub dan seluruh keluarganya pindah ke Mesir, raja demi raja bergantian memerintah di Mesir. Sehingga raja yang baru yang tidak mengenal Yusuf, raja itu menjadikan bangsa Israel sebagai budak di Mesir. Karena orang Israel itu keturunan Yakub beranak cucu dan menjadi sangat banyak. Mereka takut. Ya, orang Mesir takut kalau suatu hari nanti orang Israel akan memberontak. Maka suatu hari Raja Firaun menyuruh tentaranya untuk membunuh semua bayi laki-laki dengan cara membuang ke Sungai Nil. Namun ada satu keluarga bangsa Israel yang mencintai Tuhan. Namanya Ibu Yokebed. Ia menyembunyikan bayinya dan ia menghanyutkannya di Sungai Nil. Nah, kakak dari bayi itu bernama Miriam. Miriam mengamati dari jauh dan melihat anak dari Raja Firaun itu sedang turun ke sungai. Lalu Miriam segera berlari dan menawarkan seseorang yang dapat menolong untuk memelihara bayi itu. Wah, Putri Firaun setuju. Dan karena perlindungan Tuhan, akhirnya bayi itu kembali kepada Ibu Yokebed, diasuh dan dibesarkan oleh Yokebed. Dan pada waktunya, Ibu Yokebed membawa kembali bayi itu kepada Putri Firaun dan menamainya Musa. Artinya, karena aku mengambilnya dari air, kata sang Putri Firaun. Nah, anak-anak, Musa tumbuh besar di istana Raja Firaun. Tapi dia tidak lupa bahwa dia adalah keturunan bangsa Israel, umat pilihan Allah, penerus janji Allah. Suatu hari, ia menolong seorang budak bangsa Israel. Setelah itu Musa lari dari Mesir. Musa menetap di Midian dan menjadi seorang gembala di sana. Suatu hari ketika Musa menggembalakan dombanya, ia melihat sebuah semak berapi, tapi tidak terbakar. Ternyata Tuhan memanggilnya dari semak itu dan menyuruh Musa menghadap Raja Firaun untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan juga memberikan 3 tanda untuk menunjukkan bahwa Tuhan telah mengirim Musa untuk menjadi pemimpin mereka. Tapi Raja Firaun tidak percaya dan menolak untuk membebaskan bangsa Israel. Bangsa Israel mulai ketakutan. Raja Firaun membuat mereka lebih berat lagi pekerjaannya. Lalu mereka mengeluh kepada Musa. Dan Allah mau mengirimkan 10 tulah untuk menunjukkan kepada Raja Firaun dan bangsa Mesir bahwa Allah berkuasa atas seluruh ciptaannya. Akhirnya Raja Firaun menyerah dan membiarkan bangsa Israel itu pergi dari Mesir. Nah, peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir inilah yang diperingati sebagai Hari Paskah dalam Perjanjian Lama. Allah menunjukkan arah kemana bangsa Israel harus pergi, yaitu dengan memberikan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari.
orang Israel terus berjalan sampai tiba-tiba Firaun dan tentaranya datang mengejar. Bangsa Israel kembali mengeluh kepada Musa. Apa yang terjadi ya setelah itu? Nah, ketika semua orang Israel telah selamat di seberang Laut Merah, Tuhan membuat dinding air itu runtuh, anak-anak. Semua orang Mesir tenggelam. Hore! Allah telah menyelamatkan mereka dari kejaran tentara Mesir. Wah, bangsa Israel bersuka cita. Tapi tidak lama setelah itu mereka mulai mengeluh lagi. Ngomel lagi. Mereka mengeluh apa lagi ya? Kali ini mereka mengeluh minta makanan. Lalu Allah memberikan roti di pagi hari dan burung puyuh di sore hari dan juga air minum. Namun bangsa Israel masih terus saja mengeluh. Mereka meragukan bahwa Tuhan itu menyertai mereka. Nah, anak-anak, Allah ingin umatnya belajar taat kepada Tuhan. Tuhan menghukum bangsa Israel dengan mendatangkan ular beracun. Tetapi Tuhan juga menyuruh Musa untuk membuat ular dan tiang tembaga. Lalu Tuhan berkata, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Nah, anak-anak, apa yang kalian lihat atau pelajari dari perjalanan panjang Musa dan bangsa Israel? Ya, Allah selalu melakukan apa yang telah dijanjikannya. Allah selalu menepati janjinya. Tuhan berkuasa dalam sejarah untuk melaksanakan rencananya dalam menyelamatkan umatnya. Bangsa Israel melihat penyertaan Tuhan yang tidak pernah berakhir, sekalipun mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk atau keras kepala atau suka ngomel-ngomel dan meragukan Tuhan. Tetapi Allah tetap setia pada umat perjanjiannya. Allah mengirimkan Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir dan menjadi perantara antara Allah dan umatnya. Allah juga mengirimkan putranya yaitu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita dari hukuman kekal dan membawa kita keluar dari dosa. Dan Yesus Kristus menjadi pendamai agar kita bisa hidup bersama-sama dengan Allah kembali. Wow, Allah setia kepada umatnya, bukan? Allah juga selalu memelihara, menjaga, dan memenuhi segala kebutuhan bangsa Israel, kan? Demikian juga Allah selalu melindungi, memelihara, dan menjaga kita semua. Nah, kamu melihat ya kisahnya. Dan bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga suka ngomel-ngomel? Masih suka ngomel-ngomel, bersungut-sungut? Atau
Kalian mau untuk selalu bersyukur? Tuhan Yesus benar-benar mengasihi kita. Dia rela mengorbankan nyawanya untuk kita, dan Ia bangkit kembali untuk menyatakan kemenangannya. Oleh sebab itu, Yesus ingin setiap kita menjadi anak-anak yang penuh dengan ucapan syukur dan bersuka cita sekalipun sedang dalam masa yang sulit. Mari kita menunjukkan rasa syukur kita dengan cara tidak lagi bersungut-sungut atau ngomel ya. Namun biarlah kita selalu ingat kebaikan Tuhan. Mari kita rajin berdoa, membaca Alkitab bagi yang sudah membaca ya, dan juga rajin mengikuti Sabtu Ceria, Minggu Ceria, agar kita dapat terus mengasihi Tuhan dan mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Wah, iya Madam, saya mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Keren, Tuhan itu selalu menepati janjinya ya. Nah, terbukti janjinya pada bangsa Israel sudah ditepati. Saya mau bersyukur di dalam setiap keadaan apapun itu, dan mau menyenangkan hati Tuhan. Gak akan lagi ngambek-ngambek atau marah-marah. Terima kasih ya Tuhan sudah mengingatkan. Yuk teman-teman semua, kita berdoa ya.
Anak-anak, mari kita berdoa. Sikap berdoa yang baik ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami pada hari ini untuk kami boleh mengingat kebaikan Tuhan, untuk kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan, tidak mengeluh, tidak mengomel. Tuhan, Kau tolong kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan terus ingatkan kami supaya kami taat kepada firman Tuhan, supaya kami taat juga kepada orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang memberkati kami semuanya. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, sampai ketemu lagi dalam minggu ceria berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.